Hai Sobat Jatimers, selamat datang di Bang Jatim Podcast bersama saya, Bayu. Tentunya Sobat Jatimers, saya dan narasumber pada kesempatan kali ini atau pada episode kali ini akan membahas sesuatu hal yang baru, benar-benar baru atau fresh from the open dari Bang Jatim. Seperti yang saya dan Sobat Jatimers ketahui bahwa teknologi adalah sesuatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita, terutama terkait dengan teknologi informasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Sehingga merubah mindset atau pola pikir kita, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus melakukan suatu inovasi. Nah, untuk itu kita harus bisa update atau mengikuti seluruh perkembangan teknologi yang berkembang beberapa tahun akhir ini. Untuk saat ini, yang akan kita bahas yaitu terkait dengan topik ISO atau bisa kita sebut dengan Information Security Management System 27001. Apakah ISO itu, bagaimana bentuknya, dan apakah manfaat yang dimiliki oleh ISO 27001 itu? Untuk tahu semua tentang itu, marilah kita semua Sobat Jatimers lihat podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum Mas Yudis. Waalaikumsalam. Selamat datang di Bang Jatim Podcast. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Mas Yudis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Mas Yudis, kami persilahkan untuk memberikan atau memperkenalkan diri. Bagaimana Mas Yudis berkarir di Bang Jatim sampai dengan saat ini. Silakan Mas Yudis. Oke. Salam Sobat Jatimers. Nama saya Yudhistiro. Saya di Divisi Teknologi Informasi. Dan sehari-harinya saya bertugas di grup IT Security di bawah subdivisi Tata Kelola dan Keamanan TI. Kalau di Bank Jatim sih saya memang masih baru ya, baru 2016 bergabung di Bank Jatim, karena sebelumnya saya background saya dari ISP, Internet Service Provider, plus Sistem Integrator, dan memang saya ada pengalaman di security. Makanya ketika ada rekrutmen untuk Experience Security Officer di Bank Jatim, saya coba, dan ternyata memang Bank Jatim membutuhkan improvement yang cukup banyak di bidang information security, dan here I am. Ya, wow, amazing sekali Mas. Kalau kita lihat karir path-nya juga, pengalamannya di bidang teknologi sangat cakep sekali. Jadi begini Mas Yudis, memang auranya terlihat ya, aura seorang IT-nya kelihatan. Oke Mas Yudis, ini terkait dengan diskusi atau topik kita kali ini, tentunya tidak terlepas dari namanya teknologi. Tentunya teknologi informasi yang erat kaitannya dengan internet Mas Yudis. Ya bisa kita sebut bahasa kerennya IoT lah. Kalau dalam bahasa Jawa itu singkatan dari Internet of Things. Nah, jadi semuanya dikaitkan dengan internet, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berinovasi nanti ke depannya, seperti itu. Contohnya ini Mas Yudis, yang seperti kita ketahui atau Sobat Jatimers pahami, salah satunya di hunian modern rumah gitu kan. Dengan kita berucap saja itu semua sudah bisa terrealisasi. Contohnya misalnya dalam rumah modern ini, itu sudah terintegrasi atau bersinergi antara teknologi dengan internet tersebut. Dengan menyampaikan sesuatu, katakanlah seperti ini, ke Google nyalakan lampu, itu lampu sudah otomatis menyala. Lalu kemudian Google matikan lampu, itu sudah otomatis mati lampu Mas, gitu. Jadi memang timbul suatu pro dan kontra lah Mas untuk terkait kemajuan teknologi ini. Bagaimana menurut Mas Yudi, seorang yang expert di bidang TI, untuk menyikapi kemajuan teknologi tersebut? Ya, memang kemajuan teknologi memang tidak bisa dihindari dan itu diperlukan. Karena kita itu selalu berusaha membuat hidup kita lebih baik, makanya ada teknologi. Tapi tentu saja yang namanya security itu pasti berbanding terbalik sama kenyamanan. Betul. Sedangkan IT sendiri itu memang yang diutamakan adalah convenience. Jadi kan mudah, tinggal ngomong lampu bisa nyala. Betul. Cuma di balik itu sebetulnya ada risiko siber di sana. Contoh misalnya yang namanya perangkat IoT itu selama ini kecenderungannya kurang memperhatikan bagian keamanan. Ya, betul. Contoh kadang kamera CCTV misalnya, dia suka tidak diupdate. Padahal nanti begitu ada kelemahan ditemukan sama pertas, bisa dimanfaatkan. Contoh, saya pernah nyoba sebetulnya, ada kamera CCTV, saya tidak sebut namanya, mereknya, itu bisa terindeks di Google. Saya coba, saya nemukan, dan saya masukkan password defaultnya, saya bisa nge-remote. Nah, itu salah satunya baik. Jadi kalau teman-teman Sobat Jatimers menggunakan IoT, jangan lupa
untuk menggunakan teknologi itu kita harus disiplin. Contoh password diganti, jangan dibagi pakai dan itu sebagainya. Jangan lupa faktor hati-hatinya itu tadi. Berarti harus rutin update password ya? Update password, kalau ada security update itu diupdate. Oh, memang harus wajib diupdate terus berarti Pak. Betul. Berarti memang itu memang untuk mengantisipasi ya, itu tadi ya. Sama produk IoT-nya dipastikan yang bonafide lah. Oh begitu ya Mas Yudis. Seperti yang kita ketahui bahwa Pro-nya kan jelas memberikan kemudahan atau kepraktisan dalam kehidupan sehari, intinya membantu manusia lah teknologi itu. Lalu untuk kontranya, kira-kira seperti yang Mas Yudis sampaikan tadi, diperlukan pengamanan. Nah, pengamanan seperti apa itu Mas Yudis yang diperlukan untuk teknologi ini? Kembali lagi tadi, pertama harus aware. Harus aware. Jadi ada masalah, selain keamanan juga ada masalah privasi. Contoh, misalnya masang CCTV. CCTV itu menyimpan data apa, jadi kita mesti aware. Kapan itu bisa diakses, mengakses apa. Kayak tadi juga misalnya, kontrolnya, passwordnya harus segera diganti. Kalau perlu keamanan berarti kan ada faktor eksternal nih, Mas Yudis. Mungkin bisa dari faktor eksternal itu bisa berupa oknum atau orang-orang jahat yang berusaha, ya iseng lah, istilahnya seperti itu. Intinya mengganggu privasi kita atau menyerang teknologi kita, kira-kira, atau mengancam lah, istilahnya seperti itu. Bahkan sudah melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira apa sih Mas yang mendasari atau yang memotivasi oknum tersebut itu melakukan hal itu? Ya. Jadi Sobat Jatimers, pelaku tindak kejahatan siber itu tentunya macam-macam. Dari yang level ringan misalnya istilahnya di bidang security itu namanya scripting kiddies. Orang baru coba-coba belajar, wah aku bisa ngehack, bangga. Motivasinya adalah pamer. Tapi di spektrum yang lain ada yang memang motifnya finansial. Jadi dia tujuannya memang untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari aktivitas hacking tadi gitu. Dan ada yang kalau di sektor perbankan sendiri ada namanya APT, Advanced Persistent Threat. Itu memang sudah level yang hardcore lah istilahnya. Berarti ada tingkatan yang untuk coba-coba levelnya masih sekian. Level 1 mungkin pedesnya level 1. Jadi kalau misalnya sudah nyerangnya ke corporate, levelnya level 5 gitu mungkin loh ya. Betul sekali. Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya terkait serangan-serangan yang dilakukan oleh oknum ini Mas Yudis. Kira-kira efeknya atau dampaknya kepada industri keuangan seperti kita ini bagaimana Mas Yudis? Ya, efeknya kita harus memang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Jadi memang serangan itu memang macam-macam ya. Ada yang bisa nyerang ke perorangan, ada yang nyerang ke korporasi kayak kita. Apalagi kita itu Bank Jatim adalah perusahaan yang bergerak di jasa perbankan, sektor keuangan. Yang paling ngeri tadi yang saya sebut tadi ada APT, Advanced Persistent Threat. Jadi organisasi itu benar-benar disasar oleh pelaku. Pelaku akan masuk cukup lama. Kemudian nanti dia mengendus kira-kira kelemahannya apa, nanti dia baru melakukan aksinya. Dan itu memang sudah istilahnya organized crime. Nah itu yang mungkin ada di luar sana banyak berita-berita kurang lebih itu masuk kategorinya APT. Seperti hacker-hacker gitu ya Mas ya? Yang sudah terencana, sudah terorganisasi, bahkan bersinergi satu sama lain. Jadi di luar sana itu untuk yang profesional gitu memang udah ada bagi-bagi tugas gitu. Jadi ada yang tugasnya buat ngehack, ada yang tugasnya buat riset, ada yang tugasnya bikin toolsnya, bikin malware. Malware itu ada profesi di dunia underground sana. Bahkan ada yang kalau kita kenal ada money laundering, itu ada memang mereka yang melakukan hal semacam itu. Jadi pengen tahu banyak ini Mas Yudis, kira-kira serangan-serangan cyber itu yang masuk ke kantor kita itu sudah ada berapa banyak sih Mas? Ya lumayan banyak. Alhamdulillah dari catatan kami ada ribuan serangan yang sudah berhasil kita gagalkan. Ribuan ya. Dan trennya itu selalu meningkat. Jadi kita memang nggak boleh lalai ya. Karena namanya ancaman itu pasti selalu ada yang baru. Bahkan ancaman lama pun juga tetap ada terus gitu. Jadi ya memang kita harus vigilan, harus waspada. Memang serangannya ini tidak terlihat ya Mas Yudis, cuman ya mengancam juga. Tapi kemudian apakah yang akan dilakukan oleh Bank Jatim untuk mencegah
atau mungkin menggagalkan serangan atau ancaman itu, Mas Yudis? Oke, jadi kalau melakukan defense untuk pengamanan informasi itu ada 3 elemen: people, proses, teknologi. Kalau teknologi, setiap tahunnya Bank Jatim selalu investasi teknologi yang state of the art. Jadi mulai dari next generation firewall, kita juga implement web application firewall, terus endpoint security, dan banyak hal lah. Kalau dijelasin mungkin seharian kita bahas teknologi pengamanan di kita. Cuma selain teknologi, itu yang tidak kalah penting adalah the man behind the gun. Oh, human-nya berarti. Human, people. Intangible asetnya ya. Yes. Iya, betul. Karena untuk melakukan pengamanan itu perlu orang-orang memang punya disiplin khusus tersendiri. Alhamdulillah di TI umumnya atau di IT security khususnya kita selalu improve kompetensi. Bahkan kita berusaha untuk tersertifikasi. Bahkan ada rekan kita yang di IT security itu sudah tersertifikasi Pentest Plus. Jadi memang itu sertifikasi untuk menjadi hacker putih. Jadi kalau hacker di luar itu hacker istilahnya black hat, kali ini white hat. Jadi memang kita melakukan uji keamanan, melakukan hacking, memastikan bahwa aplikasi sistem Bank Jatim, misalnya J-Connect Mobile, J-Connect Internet Banking, itu bisa dibobol nggak sih? Nah, nanti dari teman-teman, dari kelemahan yang kita temukan, kita perbaiki, dan itu terus dilakukan, karena tidak ada pengamanan yang sempurna. Gitu. Jadi yang saya tangkap ini, Mas Yudis, dan mungkin Sobat Jatimers juga tanyakan, berarti di sini teman-teman IT ini berusaha untuk membobol, tapi dalam tanda kutip yang positif. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mengetahui kalau ini sudah aman kalau tidak kita tes. Betul. Mungkin seperti itu ya implementasinya. Yes. Ya. Jadi ada yang membedakan antara penjahat siber dengan IT security profesional adalah izin. Kita dapat mandat dari perusahaan untuk melakukan hacking tadi. Terus tadi saya sempat mendengar terkait kata-kata Pentest Plus ya. Itu apa sih, Mas Yudis? Bisa dijelaskan sedikit mungkin ke Sobat Jatimers? Ini kan awam bagi-bagi. Jadi ada namanya uji keamanan. Kita mencoba melakukan hacking ke aplikasi atau sistem. Itu istilahnya namanya penetration testing. Makanya singkatannya Pentest. Nah, Pentest Plus ini adalah sebuah sertifikasi dikeluarkan lembaga internasional namanya CompTIA, yang mensertifikasi bahwa yang bersangkutan itu telah memiliki kompetensi untuk melakukan uji keamanan. Jadi memang ujinya nanti terstruktur dan sesuai standar internasional. Terus juga ada satu lagi nih, Mas Yudis, seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu dan Sobat Jatimers ketahui, kalau tidak salah tanggal 10 November 2022, Bank Jatim ini telah tersertifikasi ISO 27001. Dan secara resmi terbentuklah juga tim tanggap insiden cyber. Nah, maksudnya di sini apakah ini termasuk dari bagian untuk mengamankan Bank Jatim? Bagaimana menurut Mas Yudis? Ya, jadi betul sekali ya. ISO 27001 ini adalah salah satu langkah, bukan akhir ya, ini adalah langkah awal dari Bank Jatim untuk memastikan bahwa pengelolaan keamanan kita itu sudah sesuai dengan standar internasional. Jadi dengan sertifikasi ISO 27001 ini atas layanan J-Connect Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, itu stakeholder Bank Jatim bisa yakin dengan layanan kita bahwa itu ada layanan yang aman dan sesuai dengan standar internasional. Berarti nggak main-mainin, Mas Yudis ya? Kalau yang TTIS tadi itu kita berkolaborasi dengan BSSN untuk membentuk tim tanggap insiden siber. Jadi kalau ada kejadian, kita bisa merespon dengan cepat dan kita bisa komunikasi langsung dengan TTS pusat, di mana dalam hal ini digawangi oleh Badan Siber Sandi Negara. Keren sekali, Mas Yudis. Ini intinya Bank Jatim sudah tersertifikasi internasional, kemudian juga sudah bersinergi dengan Badan Nasional Negara lah, istilahnya terkait dengan pengamanan cyber tadi, BSSN tadi, Mas. Sebelum kita tanya lebih jauh lagi, tadi kan kita sempat membahas terkait ISO 27001. Perlu kita ketahui juga dan Sobat Jatimers ketahui apa sih sebenarnya ISO 27001 itu, Mas Yudis, dan apakah dengan adanya ISO itu Bank Jatim sudah aman dari ancaman
luar. Ya. Oke, jadi ISO 27001 ini yang kita dapat ini sertifikatnya. Kita dapat dengan effort yang lumayan juga. Sejatinya ini adalah bukti bahwa kita lolos assessment terkait standar manajemen keamanan informasi. ISO sendiri ini, ISO 27001 ini dibuat oleh lembaga internasional namanya ISO, International Organization for Standardization, kantor pusat di Jenewa, Swiss, di mana lembaga ini jadi rujukan dalam membangun tata kelola keamanan yang menyeluruh, mulai dari kebijakan, sumber daya manusia, terus teknologi, juga ada peran aktif manajemen. Di situ kita diakses dan dinyatakan lolos. Kemudian dengan Bank Jatim tersertifikasi ISO 27001 ini, maka itu kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa risiko keamanan di J-Connect kita itu sudah bisa dimitigasi secara efektif. Sehingga nasabah dan mitra Bank Jatim dapat semakin yakin kalau layanan J-Connect ini adalah layanan yang aman dan terpercaya. Kalau pengamanan secara teknologi, tadi sempat saya sebut bahwa kita punya implement teknologi cukup banyak ya, mulai dari firewall, ada web application firewall, antivirus, ada endpoint security, database security, dan seterusnya. Selain itu, contoh dalam ISO 27001 kan juga ada namanya, kita diwajibkan melakukan analisis risiko. Salah satunya melalui uji keamanan misalnya. Nah, tadi saya sudah cerita kawan kita punya sertifikasi Pentest Plus. Pentest Plus. Nah, ini juga upaya kita untuk menemukan celah di aplikasi di J-Connect. Apakah sudah oke? Tapi itu dari sisi bank. Kalau dari sisi nasabah, itu juga perlu meningkatkan awareness ya terhadap keamanan informasi itu sendiri, keamanan siber. Jadi bank sudah mengamankan sedemikian rupa. Nah, kita selalu tidak bosan-bosan mengingatkan ke nasabah untuk terus waspada. Jadi contoh, kita itu pengamanan di mobile banking kita, J-Connect Mobile itu ada namanya password. Ada MPIN, ada OTP misalnya. Ya, OTP, betul. Nah, seringkali yang terjadi kalau nasabahnya itu apa istilahnya gullible, jadi bisa diperdaya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ya, jadi pura-pura ngaku dari Bank Jatim, terus dikasih passwordnya dikasih, terus PIN-nya dikasih, OTP-nya dikasih, otomatis kan akunnya berpindah ke penjahat. Nah, itu yang kita harapkan supaya nasabah lebih aware. Jadi intinya Sobat Jatimers, kita tadi selain Bank Jatim juga sudah berusaha mengamankan produk e-channels dari Bank Jatim itu sendiri, dari Sobat Jatimers pun juga harus aware terhadap sisi keamanan e-channel masing-masing Sobat Jatimers. Satu lagi Mas Yudis, ini terkait dengan layanan e-channel tadi ya. Itu kan semuanya sudah terangkum semua, bisa dikendalikan semua melalui gadget kita atau handphone kita. Nah, kira-kira kalau misalnya nih Mas Yudis yang awam, mungkin HP kita jatuh, kemudian hilang atau dicuri, kira-kira masih tetap aman sih nggak Mas? Nah, ini sebetulnya yang concern pertama terkait kalau hilang ponsel ya, gadget hilang, itu adalah SIM card-nya Mas, nomor teleponnya. Karena nomor telepon ini nyambung kemana-mana, nggak cuma di layanan Bank Jatim aja, mungkin dipakai juga di hal-hal yang lain lah terkait dengan perangkat ponselnya. Jadi skenario buruknya seperti ini, kalau misalnya ponsel hilang terus ditemu orang dan nomor telepon itu digunakan untuk mereset, katakanlah aplikasi mobile bankingnya. Misalnya aplikasi mobilenya itu handphonenya nggak dikunci, terus passwordnya disimpan di situ. Terus wah ini pas ini buat diserang, terus dia minta ganti pindah akun ke tempat lain, OTP-nya dikirim ke situ. Jadi kalau Sobat Jatimers kehilangan gadgetnya, langkah pertama itu sebetulnya yang sebelumnya adalah jangan nyimpan data rahasia di gadget, password terutama. Penting itu Sobat Jatimers. Password, terus yang sering lupa kadang-kadang ini fotokopi KTP, scan KTP disimpan. Nah itu bahaya itu kalau hilang bisa dimanfaatkan. Nah, terus jadi data-data sensitif tadi jangan disimpan di gadget. Kalau sekali kita gunakan selesai hapus. Kemudian kalau gadget hilang jangan lupa diamankan segera nomor teleponnya. Jadi bisa lapor ke operator
selular. Untuk dinonaktifkan segera diklaim nomornya. Itu nomor 1. Terus untuk jaga-jaga ya, bisa call ke call center Bank Jatim untuk menonaktifkan layanan sementara. Jadi sampai dengan nomor teleponnya tadi bisa diklaim kembali, nah nanti bisa diaktifkan kembali. Sangat real sekali itu Mas Yudis. Itu juga masukan untuk Sobat Jatimers juga, bahwa jangan sampai menyimpan data pribadi di handphone, karena bahaya sekali. Tapi memang itu tadi Mas Yudis, karena untuk teknologi, untuk kepraktisan dan kemudahan, dijadikan satu semuanya di gadget, ya kan? Memang seperti itu memang kenyataannya. Tapi ya ini saran dari Mas Yudis untuk Sobat Jatimer, ya mungkin bisa diterima, karena saran-saran positif seperti ini juga oke lah, mungkin untuk saat ini masih belum terjadi Mas, tapi mungkin di suatu saat kan tidak menutup kemungkinan, karena kan kejahatan itu bisa terjadi kalau ada kesempatan, mungkin seperti itu, kesempatan HP hilang, mungkin seperti itu Mas. Oke, untuk yang terakhir Mas Yudis, kira-kira untuk Bank Jatim sendiri, kira-kira apa sih yang dilakukan Bank Jatim ke depannya? Mungkin ada inovasi untuk pengembangan keamanan dari produk e-channel itu tadi, mungkin terkait dengan teknologi informasinya. Jadi kalau inovasi itu kita tidak berhenti berinovasi. Salah satu budaya perusahaan kan ekspresi, inovasi. Ekspresi. Terus IT sendiri punya slogan, inovasi tiada henti menjadi IT sejati. Kita selalu inovasi. Jadi selain kita sudah dapat ISO kan tadi, standarisasi sistem manajemen keamanan informasi, kedepannya kita juga improve banyak hal. Contoh, kita ada rencana untuk mengadopsi standar IT Service Management. Nah, terus selain itu kompetensi terus ditingkatkan, investasi teknologi juga terus dilakukan. Kemudian kolaborasi dengan pengampu pengaman informasi. Kayak tadi BSSN, alhamdulillah selama ini kita berkolaborasi dengan BSSN itu adalah pengalaman yang berharga buat kita semua. Terus dan kita harapkan nanti juga dengan bank-bank lain, misalnya juga dari BPD lain, itu kita bisa berkolaborasi untuk saling menguatkan. Karena untuk melawan serangan siber itu tidak bisa kita berdiri sendiri, kita harus bersinergi. Betul sekali. Dengan bank lain, dengan institusi lembaga negara, jadi kita tidak akan ragu untuk terus meningkatkan keamanan Bank Jatim. Inovasinya selalu ditingkatkan, layanannya jadi makin mudah, aman, terpercaya, dan Sobat Jatimers tidak perlu ragu dan menggunakan produk-produk Bank Jatim. Baik, super sekali Mas Yudis. Oke, Mas Yudis, ini kan kalau seperti yang kita lihat lagi tadi ya, kira-kira kayaknya sih kerjanya dari teman-teman di divisi TI ini sangat super sekali Mas Yudis. Jadi harus fokus, jadi harus istilahnya harus tetap produktif lah. Intinya menjaga Bank Jatim, menjaga terutama terkait dengan teknologi informasi Sobat Jatimers maupun nasabah itu kan. Mungkin ada kiat-kiat khusus dari tim IT ini supaya tetap berstamina, karena kan kami ketahui kalau untuk penjagaan cyber ini atau penjagaan teknologi informasi ini kan terus jalan 24 jam dalam seminggu. Bahkan dengan pegawai yang ada dalam tim divisi TI ini kan juga harus merelakan waktunya untuk shifting kerja. Jadi mungkin ada yang masuk pagi, kemudian nanti sampai dengan malam, begitu terus, ya kan? Kira-kira apa sih tips dan triknya teman-teman dari tim TI ini, mungkin suatu budaya kerjanya yang dikembangkan sehingga menjadi suatu habit atau kebiasaan positif, ya jadi bisa kompak lah, seperti tetap spirit lah. Apa kira-kira Mas? Oke, jadi nomor satu itu pasti kita butuh suasana yang kondusif ya. Jadi lingkungan kerja. Jadi teman-teman itu gimana caranya supaya di dalam pressure untuk mengelola teknologi informasi ini kita tetap fun, enjoy. Cuma sebetulnya ada satu tips sih yang khas di IT. Kuncinya satu, kafein. Oh, kafein. Iya. Jadi kebetulan memang teman-teman IT ini banyak yang suka ngopi. Jadi ada kita buat komunitas kecil-kecilan lah, namanya IT Cafe. Kalau kita biasanya kalau nyebut IT kan IT kantor pusat, ITKP. Ini ada IT Cafe gitu. Jadi kebetulan kami suka ngopi kan banyak macam, ada yang suka kopi pahit, robusta, kasih gula, ada juga yang
kita punya manual brewer juga di pantry kami. Keren, Sobat Jatimers, keren sekali ini teman-teman dari tim divisi TI ini. Istilahnya saya punya kata-kata untuk kopi ini kan, karena otak ini kan butuh inspirasi ya. Jadi makanya disebut dengan kopi itu mungkin. Karena otak perlu inspirasi, mungkin seperti itu. Kira-kira dari Mas Yudi sendiri mungkin kopi jenis apa sih yang favorit? Mungkin Robusta atau kalau lebih spesifik seperti kalau itu? saya pribadi saya suka kopi specialty yang Arabica. Jadi memang karena ada tempat ya, saya sama teman-teman itu kadang nyetok kopi-kopi yang unik dari berbagai penjuru Indonesia gitu, dan kalau bisa nyeduhnya enak loh. Enak, betul. Jadi melek sambil menikmati, terus lanjut kerja lagi. Betul. Yang penting kopinya pahit, Pak. Kalau saya sukanya kopi pahit. Tidak harus pahit, Oh, Mas. gitu. Iya. Kapan-kapan bisa mampir ke TI, kita seduhin. Siap, Mas Yudis. Sobat Jatimers, di IT Cafe kopinya enak. Oke, terima kasih Mas Yudis atas sharing-sharingnya. Ini sangat bermanfaat sekali terkait dengan ISO 27001 lagi, termasuk sampai dengan perkopian tadi. Next akan kita bahas lagi Mas Yudis. Lebih detail lagi terkait perkopian mungkin. Oke, Sobat Jatimers, dengan sudah diterimanya ISO 27001 ini, jadi selain dalam rangka Bank Jatim mewujudkan prinsip GCG atau bisa disebut dengan tata kelola perusahaan perbankan, jadi Bank Jatim ini tentunya kan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan keuangan perbankan, jadi akan terus berusaha untuk mengembangkan, untuk berusaha selalu untuk mengedepankan inovasi, memberikan rasa aman atau melindungi sobat-sobat Jatimers, nasabah-nasabah Jatimers yang memiliki fasilitas e-channel, tentunya seperti J-Connect Mobile Banking, kemudian Internet Banking, kemudian juga dengan SMS Banking. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ISO 27001 ini tidak main-main ya, ini memang bertaraf internasional, jadi sudah bisa kita nilai sendiri bahwa Bank Jatim sudah bertaraf internasional dalam pengamanan produk dari e-channel tersebut. Kemudian ke depannya Bank Jatim tentunya akan terus menghadirkan suatu inovasi terkait layanan perbankan supaya kami bisa terus memberikan manfaat terkait dengan inklusi keuangan khususnya di Jawa Timur maupun di Indonesia. Yuk, untuk seluruh Sobat Jatimers yang menginginkan akses atau solusi kemudahan terkait layanan digital perbankan, khususnya di Bank Jatim, segera aktifkan di gadget masing-masing Sobat Jatimers aplikasi J-Connect Mobile Banking yang akan mempermudah transaksi keuangan dengan aman dan tentunya nyaman. Terakhir, Sobat Jatimers, jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya, serta share ke seluruh sahabat Sobat Jatimers dimanapun berada. Oke, sampai jumpa Sobat Jatimers di episode selanjutnya bersama saya Bayu. Saya Yudhistiro. Salam Jatimers.